Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Seno Aji. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat hasil studi sebuah mata kuliah atau melihat nilai dari mata kuliah yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Nah, sebelumnya kalian harus masuk ke sistem informasi akademik, yaitu alamatnya ini siakat.poltekkes-bsi.ac.id. Kemudian login menggunakan akun masing-masing mahasiswa. Kemudian setelah login di sini, ini kita akan melihat di menu akademik, kemudian ke nilai mahasiswa. Nah, di sini ada nilai mahasiswa. Nah, perlu diperhatikan periode dari penilaian mata kuliah tersebut. Nah, sekarang saya akan melihat periodenya bukan 2021 tapi yang 2020 genap. Nah, di sini. Nah, kita lihat sekarang semester genap tahun 2020. Kemudian di sini ada silahkan lengkapi kuesioner layanan terlebih dahulu. Jadi sebelum melihat nilainya, di sini kita diminta mengisi kuesionernya. Klik di sini. Nah, kemudian di sini silahkan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan, misalnya nomor 1 seperti ini. Ya, saya isikan seperti ini contoh. Nanti bisa dirubah. Oke, nah kalau sudah silahkan simpan. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya kembali ke daftar. Nah, maka akan muncul setelah kuesioner layanan, maka akan muncul daftar mata kuliahnya. Nah, di sini mata kuliah yang sudah ada. Nah, di sini ada di kolom nilai isi kuesioner dosen. Jadi kalian sebelum melihat nilai harus mengisi semua kuesioner di sini. Nah, kemudian klik salah satu misalnya di sini. Nah, klik di sini. Di sini untuk kuesioner layanan sudah diisi. Yang belum adalah kuesioner dosen. Nah, kemudian di sini saya akan, ini harus diisi semua nih. Ada 40. Misalnya ini untuk saya sendiri nih, kita isi. Klik di sini, kita isi. Nah, kemudian diisi jawabannya. Ini jawabannya, ini kita diminta menuliskan. Nah, ini misalnya nih, saya copy saja. Nah, ini misalnya seperti itu, kita oke. Nah, silakan diisi semua jawabannya. Sampai pertanyaan terakhir. Nah, yang perlu kalian perhatikan setelah menjawab semua pertanyaan yang ada, yang biasanya lupa adalah nah, seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui adalah kalian wajib menyentang. Nah, ini yang sering lupa, menyentang jawaban di atas telah valid dan tidak perlu dirubah lagi. Memang kalau itu sudah tidak perlu dirubah, maka ini harus centang. Terus gitu, dicentang. Kalau ini tidak dicentang, maka jawab nanti nilai mahasiswa itu tidak akan muncul. Dari sini centang, harus wajib centang. Kemudian silahkan disimpan. Sekali lagi harus dicentang. Kemudian disimpan. Kemudian apakah Anda yakin menyimpan validasi kuesioner ini? Oke. Jadi yang memvalidasi itu bukan dosen, bukan admin prodi, tetapi mahasiswa sendiri. Karena di sini tulisannya jawaban di atas telah valid, ya kan? Dan tidak perlu dirubah lagi.
maka oke. Nah, sudah saya simpan. Nah, maka ini sudah tersimpan nih. Kemudian kalau saya kembali ke daftar, maka di sini untuk mata kuliah komputer dasar, ini jawaban telah divalidasi dan diisi. Nah, ini harus diisi semua. Nah, diisi dan valid. Jadi yang memvalidkan itu mahasiswa sendiri, bukan dosen, bukan admin prodi. Nah, untuk melihat ke semua daftar mata kuliah, maka semua mata kuliah ini harus diisi. Harus diisi semua. Ini baru satu, kita lihat sekarang hasil studinya atau nilai mahasiswanya. Ini baru ke hasil studi saja, hasil studi. Nah, ini baru mata kuliah komputer dasar. Nah, kalau ada nilai T ini berarti dosen belum menginputkan nilai. Ya, belum menginputkan nilai untuk mata kuliah tersebut. Sehingga kalian tinggal nunggu saja. Tinggal nunggu saja. Nanti semisal nih ya, ada ini si Suci misalnya nih angkatan 2020, saya akan buka lain di akun saya misalnya untuk itu. Kalau nanti dosen sudah menilai apa namanya mata kuliah tersebut, nanti nilai T itu akan berubah. Nilai T itu akan berubah. Misalnya ini saya akan masuk sebagai dosen. Oke, masuk. Kemudian saya akan perkuliahan, daftar mata kuliah, maaf, data kelas kuliah. Ini kelas komputer dasar itu kelompok A ya, kelompok A. Nah, ini kan nilai belum terkunci. Karena nilai belum saya kunci, maka mahasiswa belum bisa melihat nilainya. Jadi walaupun sudah ngisi kuesionernya, nilainya hanya tunda saja. Kecuali kalau ini sudah saya kunci, saya umumkan nilai, oke. Apakah Anda yakin akan mengumumkan nilai? Oke. Kemudian saya akan mengunci nilai. Nah, saya kunci. Nah, nanti ini nilainya masih E semua ya, walaupun belum lengkap. Kemudian saya akan keluar, saya akan lihat lagi di menu mahasiswa tadi. Di itu. Nah, ini yang tadinya T, coba saya refresh. Nah, sudah saya kunci, nilainya sudah keluar E. Ya kan? Kenapa E? Ya karena nilainya belum saya isikan semua. Nanti kalau udah diisikan semua, itu akan keluar nilainya. Nah, begitu ya. Jadi tidak usah bingung kalau kenapa sudah ngisi kuesioner kok nilainya masih T. T itu artinya tunda, sehingga nilai tunda itu akan keluar kalau dosen yang bersangkutan sudah mengumumkan nilai dan mengunci nilai mata kuliah yang bersangkutan untuk diumumkan ke mahasiswa. Nah, demikian saja itu petunjuk untuk cara pengisian cara melihat nilai suatu mata kuliah di Sistem Informasi Akademik Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Demikian, semoga ini bermanfaat dan mohon menjadi perhatian. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dengan saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.